Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mukaddimah khutbah yang baru saja dibacakan dikenal dengan khutbatul hajah, yakni mukaddimah khutbah Rasulullah. Bahkan dia dinamakan khutbah hajah atau dalam bahasa kitanya khutbah hajat, juga dibaca oleh seseorang atau orang yang diberi amanah atau diberi kepercayaan untuk menyaksikan atau memimpin sebuah acara pernikahan, termasuk dalam mukaddimah khutbah nikah. Bacaan ini Rasul bacakan kepada Dimad Al-Azdi, maka dia sangat kagum dengan bacaan ini, bahkan meminta kepada Rasulullah, bacakan lagi kepadaku bacaan itu. Maka sangat kagumlah Dimad Al-Azdi dengan bacaan itu. Beliau mengatakan, sungguh aku telah mendengar perkataan para tukang sihir. Sungguh aku telah mendengarkan perkataan para penyair. Tapi aku belum pernah mendengar kata-kata sedalam ini. Maka ulurkan tanganmu wahai Muhammad. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Seorang Dimad Al-Azdi, dibacakan bacaan ini kepadanya, bahkan dia minta diulangi. Akhirnya mengantarkan dia kepada hidayah Islam. Namun kita sebahagian dari kaum muslimin, ada yang tidak suka dengan bacaan ini. Padahal ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di bahagian terakhir, Rasulullah menyampaikan bahawa sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah mengada-ngada dalam agama. Nabi menyebutnya mengada-ngada dalam agama itu yang dikatakan bid'ah. Nabi menjelaskan status bid'ah. Bid'ah itu sesat, kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan akibatnya. Siapa yang melakukan bid'ah terancam neraka. Selayaknya lah kita sebagai muslim
Bahkan sesering mungkin kita mendengarkan khutbatul hajah ini agar kita tidak mudah mempeleset-pelesetkan ajaran Allah. Ulama mengatakan sesering mungkin disampaikan khutbatul hajah ini agar umat paham, agar mereka tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan di dalam ajaran Allah, tidak menyelewengkan ajaran Allah dan penjelasan-penjelasan atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, sesering mungkin dibacakan khutbatul hajah ini untuk memelihara kemurnian ajaran Islam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah jika masih ada seseorang yang mengingatkan kita agar kita tetap bertakwa kepada Allah, agar kita senantiasa mengharapkan pertolongan Allah, karena memang kita sangat butuh kepada Allah, karena kita sangat lemah. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita berusaha, senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang tunduk patuh kepada Allah, hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya, hamba yang kasih sayang kepada sesama manusia, wa khasatan kepada saudara-saudara mereka kaum muslimin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah kita hari ini berjudul akibat dari sebuah kesombongan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kampung akhirat itu Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan juga tidak menginginkan atau melakukan kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik, yakni surgalah tempat yang layak bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, kampung akhirat yakni surga Allah sediakan untuk orang yang tidak sombong di muka bumi. Lantas apa yang disebut kesombongan? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendefinisikannya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ukuran suatu kebenaran itu adalah yang datang dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin." Al-haq yakni kebenaran itu, yakni yang datang dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang meragukan kebenaran itu. Akan tetapi sebahagian kita, ukuran kebenaran itu adalah hawa nafsunya. Kebenaran itu ukurannya hawa nafsu dia, atau bahkan mungkin kejahilannya, karena dia tidak paham. Maka kadang-kadang tidak sedikit di antara kita yang justru memerangi kebenaran itu. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya lah kita patuh atau menundukkan diri kita kepada kebenaran yang datang dari Allah, yakni dengan menerimanya, tidak menolaknya. Lapang hati kita dalam menerima kebenaran, bukan bahkan menjadi sempit hati kita mendengar suatu kebenaran. Akan tetapi dengan mudah kita menerimanya, bahkan kita bersyukur kepada Allah, kita diberi oleh Allah berjumpa dengan orang-orang yang masih bisa atau mau memperingatkan kita, menasihati kita ketika kita salah. Adapun sebuah kesombongan adalah seseorang merasa dirinya, atau yang termasuk kesombongan, seseorang merasa dirinya sudah cukup, tidak perlu lagi dinasihati, merasa tidak butuh kepada nasihat. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hendaklah kita berhati-hati, karena banyak sekali potensi kesombongan yang ada di hadapan kita atau bahkan pada diri kita.
Di antara potensi-potensi kesombongan itu adalah yang pertama, ilmu. Secara umum, bisa jadi seseorang alhamdulillah diberi ilmu, tapi jika ilmunya tidak berkah, jika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia bisa sombong dengan ilmunya. Kadang-kadang sangat kita sayangkan seseorang yang baru saja dapat sedikit ilmu, begitu sombongnya kepada yang lain, begitu mudahnya dia menganggap hina saudaranya, meremehkan. Bahkan ada seseorang menyebut seseorang yang dihormati oleh kaum muslimin dengan awalan kata si fulan, sedangkan orang mengatakan dia Ustadz fulan, Syekh fulan, padahal ilmunya baru sedikit. Dia tidak sadar dia telah meremehkan orang yang lebih tinggi darinya ilmunya. Maka sebetulnya pada hakikatnya orang yang paham ilmu agama, orang yang mendalami, mempelajari ilmu agama dengan benar, pada hakikatnya dia semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Sebagaimana Allah persaksikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba Allah itu kepadanya adalah ulama. Ulama adalah orang-orang yang berilmu, yang paham tentang ilmu agama. Ulama yang betul-betul paham dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Semakin dia faham, semakin dia sadar. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu, kata Allah, kecuali hanya sedikit. Ulama yang sudah dipersaksikan oleh Allah sebagai hamba yang paling takut kepadanya, mereka telah menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu agama, untuk mengajarkan ilmu agama. Itu pun Allah katakan, tidaklah kalian diberi ilmu, melainkan hanya sedikit. Maka sangat disayangkan sebahagian kaum muslimin mungkin baru hijrah, mungkin baru hadir sekali dua kali dalam pengajian, tapi begitu mudah dia meremehkan kaum muslimin yang lainnya, atau bahkan meremehkan para ulama. Kemudian potensi yang kedua, potensi kedua menjadikan seorang itu menjadi sombong adalah harta. Jemaah yang dimuliakan Allah, harta yang kita miliki sekarang ini, baik dia harta murah atau harta mahal, ukuran kuncinya sama. Kendaraan roda 4, ukuran kuncinya sama dengan kendaraan roda 2. Bahkan mungkin sama ukurannya dengan kunci gerobak. Seberapa banyak harta yang kita miliki, itu pun datangnya dari Allah. Bagaimana cara menundukkan potensi sombong dalam diri kita dari sisi harta? Hendaklah kita baca kisah Qarun, di mana kunci-kunci gudang kekayaannya tidak bisa dipikul oleh orang kuat sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Allah jelaskan, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan dia dan rumahnya beserta kekayaannya semuanya ke dalam tanah. Maka kita kenal hingga hari ini, jika ada harta ditemui dalam tanah disebut dengan harta Qarun. Itu bukan cerita bohong, tapi Allah memfirmankannya dalam Al-Quran tentang kisah orang-orang sombong zaman dahulu. Qarun mengatakan, aku kaya, aku seperti ini karena aku hebat. Dia tidak percaya bahwa apa yang dia dapatkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah harta kita belum seperti harta Qarun, kalaulah boleh sombong itu, maka belum bisa kita menyamai Qarun dalam kekayaan. Maka janganlah kita sombong. Jadi harusnya kita seperti apa?
hendaklah kita tawadhu'. Qala Al-Hasan berkata, atadruna mat tawadhu'? Apakah kalian tahu apa itu at-tawadhu'? Kemudian beliau sendiri yang menjelaskannya, at-tawadhu' an takhruja min manzilika fala talqi musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Tawadhu' itu adalah yakni rendah hati. Ketika kamu keluar dari rumahmu, siapa saja yang engkau lihat, engkau merasa dia yang lebih darimu. Ketika kita keluar dari rumah kita, kita jumpa dengan seseorang, walaupun kita dengan kendaraan kita, dia berjalan kaki. Walaupun kita dengan mobil kita, dia naik sepeda motor. Walaupun kita dengan sepeda motor kita, dia naik sepeda pancal. Maka dalam hati kita, kita menganggap dia yang lebih dari aku. Itu yang rendah hati. Dan kita berlindung kepada Allah dari kesombongan. Kadang-kadang dengan pakaian yang kita pakai, bahkan dengan paras wajah kita, kita menjadi sombong. Cara berjalannya sombong, dengan menghentakkan kakinya ke tanah. Apalagi mungkin sebagian wanita sengaja dihentakkan kakinya supaya terdengar gelang-gelang perhiasan yang ada di kakinya. Maka apa yang patut kita sombongkan jamaah yang dimuliakan Allah? Karena semuanya datang dari Allah, dan Allah pun mampu untuk menghilangkannya dari kita dalam sekejap. Potensi kesombongan yang ketiga, kedudukan, jabatan, atau bahkan kekuasaan. Ada seorang berkata kepada khatib, dahulu ketika saya baru saja lulus dari pendidikan, ketika itu langsung saya merasa angkuh. Saya merasa saya bisa buat apa saja. Tapi katanya, hati saya bergelora, hati saya gelisah. Di sisi lain merasa angkuh, di sisi lain gelisah. Sampai pada akhirnya dia bertaubat kepada Allah, dan dia katakan, sekarang atau semenjak bertaubat itu, semenjak menghilangkan rasa angkuh dalam hati itu, saya merasakan ketenangan di dalam hidup ini. Ini diantara sekian banyak potensi kesombongan yang ada di hadapan kita, bahkan di dalam diri kita. Maka Allah sangat sanggup untuk melunturkannya dari kita. Baik itu ilmu kita, karena ilmu pun Allah yang kasih. Baik itu harta, harta adalah rezeki dari Allah. Baik itu jabatan, kedudukan, kekuasaan, itu bahkan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan dengan begitu beratnya di akhirat nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ali ibn al-Hasan berkata, ajibtu lil mutakabbiril fakhur alladhi kana bil amsi nutfah thumma huwa ghadan jifah. Aku heran melihat orang sombong lagi angkuh. Apa dia tidak tahu kalau kemarin itu dia berasal dari setetes air? Apa dia tidak sadar bahwa besok dia akan jadi mayat? Perkataan yang pendek, yang dalam maknanya. Artinya jemaah dimuliakan Allah, apa yang patut kita sombongkan? Kita berasal dari setetes air, semuanya kita. Kecuali Nabi Adam, langsung Allah ciptakan dari tanah. Heran
Heran aku, kata Ali ibn al-Hasan, heran aku melihat orang sombong yang dia tidak tahu kalau kemarin itu dia diciptakan dari setetes air, kemudian besok dia akan menjadi mayat, bahkan badan kita akan membusuk dan akan dimakan oleh ulat. Kita hidup di muka bumi ini, jamaah, hanya sekejap. Lantas apa akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang sombong? Di muka bumi diantaranya Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Allah hinakan sehina-hinanya. Allah bongkar rahasia-rahasia dan keburukan-keburukannya dan lain sebagainya. Adapun di akhirat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahli nar, kullu utullin jawadhin mustakbirin, muttafaqun alaih. Maukah kalian aku beritahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka penduduk neraka? Maka Nabi sendiri yang menjelaskan atau menjawabnya, setiap orang-orang yang kasar, lagi emosional dan sombong. Di dunia Allah hinakan sehina-hinanya, di akhirat Allah masukkan ke dalam neraka, bahkan Allah bangkitkan dalam ukuran semut paling kecil. Di dunia dia bangga dengan makanan-makanan mewahnya, akan tetapi dalam neraka Allah kasih makan dari tinatul khabbal, nanah bercampur darah dan kotoran-kotoran ahli neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari lunakkan hati kita, karena kesombongan itu ada di sini. Mari kita tawadhu', karena tawadhu' itu pun ada dalam hati. Berusahalah mengganti, berusahalah merubah kesombongan itu menjadi tawadhu', rendah hati, tunduk patuh kepada Allah dan rendah hati kepada manusia. Jangan coba-coba kita melawan kebenaran yang datang dari Allah, karena Allah Maha mampu untuk menghabisi kita dengan kekuatannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin-pemimpin negeri kami. Berikan mereka hidayah, bimbing mereka ke jalan yang benar, mudahkan mereka menegakkan keadilan. Ya Allah, karuniakan pada kami negeri yang makmur sentosa, penduduknya mendapatkan ampunan darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.